Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang balas dendam. Namun yang spesial kali ini adalah film tersebut berasal dari perpaduan antara Malaysia dan Indonesia. Film ini berjudul Wira, menceritakan tentang seorang pria yang memutuskan untuk merantau dari kampung halamannya dikarenakan ia ingin mengubah hidup keluarganya yang kini dikuasai oleh seorang pria yang ingin dipanggil raja. Bertahun-tahun menghilang, akhirnya pria yang telah mendapatkan gelar letnan kembali ke kampung halamannya demi mengubah nasib desanya yang kian memburuk. Akankah ia berhasil mengubah nasib desanya dan menjatuhkan tahta sang raja? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan menampilkan sebuah pertarungan MMA antara dua wanita tangguh yang bernama V dan Zain. Baik dari masing-masing kubu memiliki kelebihannya masing-masing. V dengan kelincahannya, sementara Zain dengan ketahanannya yang kuat dan permainannya yang cerdik. Pada awalnya, permainan cukup berimbang. Zain mampu menghajar V berkali-kali, begitupun dengan V. Namun ketika Zain merasa tertekan, ia langsung memikirkan kembali tentang keluarganya yang membuat tenaga dirinya kembali muncul. Akhirnya Zain langsung membalikan keadaan. Ia menghajar V habis-habisan hingga V memutuskan untuk menyerah di pertandingan tersebut. Pertandingan pun dimenangkan oleh Zain. Kemudian scene berganti pada seorang pria bernama Hasan. Ia merupakan seorang mantan pensiunan tentara yang baru tiba di kampung halamannya setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ketika ia baru saja menuruni bis untuk melangkah cukup jauh menuju kediamannya, ia tiba-tiba diberhentikan oleh seorang polisi. Hasan dimintai identitasnya dan segala macam. Karena merasa sangat lelah, Hasan pun hanya memberikan apa yang polisi itu mau. Namun ketika Hasan membalikan keadaan, betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa polisi tersebut adalah teman semasa kecilnya yang bernama Bon. Mereka pun langsung berpelukan dan Bon mengajak Hasan bersantai sejenak di sebuah kedai makan. Di tengah percakapan, Bon bertanya apa alasan Hasan kembali ke sini. Hasan menjawab jika ia ingin merubah situasi keluarganya yang kian memburuk akibat perlakuan dari sang raja yang terus melakukan ketidakadilan. Mendengar hal tersebut, Bon tertawa. Rasanya sangat sulit untuk menjatuhkan raja di tengah kekuasaan yang luas. Tetapi ia mendukung apa yang Hasan ingin lakukan. Ia juga siap membantu jika sewaktu-waktu Hasan membutuhkan bantuannya. Ketika sedang terdiam, di belakang mereka berdua terdapat dua orang remaja yang terlibat cekcok hingga akhirnya bertengkar. Sebagai polisi, Bon berhak untuk menangkap kedua pemuda tersebut dan langsung membawanya ke kantor polisi. Namun sebelum itu, Bon terlebih dahulu mengantar Hasan ke rumahnya. Ketika di tengah jalan, kedua remaja tersebut baru menyadari jika pria yang berada di depannya adalah Hasan, seorang petarung yang tak pernah terkalahkan. Mereka pun lantas menyempatkan selfie bersama Hasan sebelum akhirnya Hasan turun. Setelah turun, ia perlahan menaiki anak tangga menuju rumah rusunnya. Pertama kali ia menginjakkan kaki. Ayah dari Hasan sangat senang melihat anaknya telah kembali, namun tidak dengan adiknya yang bernama Zain. Ia justru berusaha menghindari kakaknya dengan memutuskan untuk pergi kerja. Hasan pun dapat mengerti apa yang adiknya rasakan ketika ia memutuskan untuk pergi dari rumah. Kemudian Hasan dan ayahnya mulai berbincang. Ayahnya bertanya apakah Hasan telah mengunjungi makam ibunya. Hasan menjawab jika ia belum mengunjungi makam ibunya. Tetapi Hasan langsung mengutarakan keinginannya untuk mengajak ayahnya dan Zain untuk pindah ke rumah yang lebih layak. Karena ia telah muak melihat ayahnya bekerja di pabrik yang dikelola oleh raja. Ia tak mau lagi raja menghina keluarganya terus-menerus. Namun ayahnya hanya terdiam karena Hasan tak tahu apa yang terjadi di sini. Karena penasaran, Hasan memutuskan untuk menghampiri raja pada malam harinya. Dengan gagah berani, ia pergi ke markas raja yang langsung dihadang oleh anak buahnya. Di sana mereka berdua sempat berbincang dan hampir saja terjadi perkelahian. Namun beruntung, tangan kanan raja yang bernama Ifrit menghentikan itu semua. Rupanya ia telah menyadari kedatangan dari Hasan. Ifrit pun lantas menghantarkan Hasan untuk menghadap sang raja. Melihat hadirnya kembali jagoan utama dirinya, raja meminta Hasan untuk duduk dan menikmati jamuan. Tetapi Hasan menolaknya. Ia hanya ingin meminta sedikit kebaikan dari raja untuk tak lagi mengganggu adiknya dan ayahnya. Mendengar permintaan Hasan membuat raja tertawa.
Ia lalu mengatakan bahwa sebenarnya ia tak memiliki urusan dengan Hasan. Namun ia memiliki masalah dengan Zain ketika anaknya dihajar habis-habisan dan dipermalukan di depan ring. Raja pun meminta kepada Hasan untuk membawa adiknya ke hadapannya. Jika ia mau mengabulkannya, maka ia bisa berunding terkait permintaannya. Hasan pun paham dengan apa yang raja katakan. Ia meminta maaf atas perilaku dari adiknya, kemudian Hasan pamit diantar oleh salah satu anak buah raja yang bernama Nazmi. Saat di tengah perjalanan keluar, Hasan sempat menghentikan perjalanan. Ia mengatakan pada Nazmi untuk tak melakukan tindakan bodoh apabila ia ingin menghajarnya. Ia meminta maaf karena telah memaki saudara Nazmi yang telah meninggal. Nazmi hanya terdiam, lalu Hasan pun melanjutkan perjalanannya. Ketika Hasan keluar dari sebuah pintu, ia langsung melihat puluhan pria dengan senjata lengkap telah siap untuk menghajarnya. Hasan pun tersenyum, lalu ia langsung mempersiapkan dirinya melawan mereka semua. Ia menghindari setiap serangan yang lawannya lancarkan dan berusaha untuk melarikan diri. Tetapi karena terlalu banyak lawan yang harus ia hindari, Hasan memutuskan untuk mengincar bos mereka, yaitu Nazmi. Hasan berhasil menawan Nazmi menggunakan pisau yang membuat semua anak buahnya terdiam. Lalu Hasan pun mendorongnya dan pulang begitu saja ketika semua preman tersebut terdiam diri. Setibanya Hasan di rumah rusun, ia melihat adiknya sedang membaca buku. Hasan pun lantas menghampirinya dan kembali meminta maaf apabila Zain telah marah padanya setelah ia meninggalkan dirinya selama 8 tahun. Alih-alih menerima permintaan maafnya, Zain justru langsung menendang Hasan. Tak ada pernah lah orang keluar daripada ofis. Ya tu. Ada muka kau. Asal kau lutut aku doh. Tetapi beruntung hal itu hanyalah bercandaan mereka. Karena setelah itu Zain langsung mengobati kakaknya. Di tengah diobati, Hasan berbincang kepada Zain jika mereka bisa kembali berunding dengan raja untuk menyelesaikan permasalahan keluarga mereka. Namun Zain tak seperti Hasan. Ia keras kepala dan tak mau mengalah apabila berbicara terkait raja. Tubuhnya telah dipenuhi oleh emosi atas ulah dari bos ayahnya. Keesokan paginya, scene berganti pada ayah Hasan yang sedang bekerja, di mana ia tiba-tiba dihadang oleh dua senior yang tiba-tiba membakar hasil kerjaan miliknya. Beruntung, rekan kerja ayah Hasan berhasil menahannya dan memintanya untuk melupakan kejadian itu. Lalu ayah Hasan melanjutkan pekerjaannya. Di tengah menyelesaikan pekerjaan yang harus ia segera bereskan, dirinya menemukan sesuatu yang janggal, di mana ia melihat sebuah ruangan rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh pria berseragam ketat. Setelah pekerjaannya selesai, ayah Hasan pun pulang. Ia menghiraukan Hasan yang bahkan berada di hadapannya. Karena Hasan baru terbangun, ia perlu menyegarkan dirinya, dan tak sengaja ia bertemu dengan Bon. Akhirnya mereka berdua pun berbincang sembari merokok. Bon mengatakan jika ia telah muak dengan apa yang raja selalu lakukan. Hal tersebut membuat pekerjaannya semakin sulit. Karena para warga yang tinggal di rusun tak mau mengatakan apapun tentang keburukan bos mereka. Bon pun meminta Hasan untuk mengajaknya jika lain kali ia datang ke markas raja. Hasan pun mengangguk lalu ia segera kembali ke atas untuk berbincang bersama ayahnya. Hasan masih berusaha membujuk ayahnya untuk mau berunding dengan raja agar permasalahan mereka semakin cepat selesai dan bisa pergi dari rumah rusun ini. Namun mendengar Hasan mengomel seperti itu membuat ayahnya marah. Ia menganggap rumah rusun tersebut sebagai pemberian hadiah karena ia telah mengabdi kepadanya. Bosan mendengar ayahnya yang keras kepala, Hasan terpancing emosinya yang membuat ia memutuskan untuk pergi dari rumah. Karena khawatir Hasan akan mendatangi kembali raja sendirian, Zain memutuskan untuk menemaninya pergi. Mereka berdua pun dengan gagahnya masuk ke dalam markas raja untuk berunding. Tetapi sebelum berunding, Zain terlebih dahulu meminta maaf karena telah menghina dan menghajar V selaku anak sang raja. Sebenarnya sang raja telah menerima permintaan maaf Zain. Namun karena kini posisinya mereka berdua sedang berada di tempatnya, maka permintaan maaf harus disesuaikan dengan keinginan sang raja. Dan keinginan raja adalah Zain memakan makanan anjing. Demi melunasi hutang keluarganya, Zain rela melakukan hal itu di depan banyak orang. Ia rela menjatuhkan harga dirinya ketika semua orang menertawakannya. Tetapi setelah ia melakukan hal itu, raja justru menjawab bahwa apa yang Zain lakukan hanya melunasi 40% hutang keluarganya. Zain pun marah. Ia memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Tetapi sebelum dirinya pergi, raja kembali memanggilnya. Raja memberi syarat akan melunaskan 100% hutang milik keluarganya apabila mereka berdua mau kembali bertarung di ring melawan kedua anaknya. Mendengar tawaran tersebut tentu membuat Zain semangat.
Tanpa berpikir panjang, ia menerima tawaran tersebut. Sebelum pertandingan dimulai, Zain dan Hasan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Zain memberitahu kakaknya jika ia akan menargetkan V sebagai lawannya, karena ia paham betul bagaimana cara mempermalukan anak raja di rumahnya sendiri. Ketika mereka berdua telah berada di dalam ring, ternyata V dan kakaknya berpindah tempat. Kini Hasan harus melawan V dan Zain harus melawan kakak dari V. Namun hal itu tak menjadi masalah bagi mereka berdua, karena bagaimanapun juga mereka memiliki dendam untuk menyelesaikan semua permasalahan keluarganya. Permainan tak seimbang, baik Zain maupun V dihajar habis-habisan oleh kedua lelaki dari masing-masing kubu. Tetapi karena hal itulah, Zain semakin emosi kepada kakak V. Ia menghajarnya tiada ampun hingga membuat kakak dari V menyerah. V pun melakukan hal yang sama setelah dirinya dikunci habis-habisan oleh Zain. Setelah berhasil mengalahkan kedua anak raja, Zain dan Hasan pulang dengan perasaan lega. Zain sangat senang karena pada akhirnya bisa kembali melihat kakaknya bertarung di dalam ring. Pada zaman dahulu, ia hanya bisa melihat Hasan bertarung di dalam ring. Ia meneriaki namanya seperti orang gila hanya karena ingin menonton kakaknya bertarung. Tetapi kini ia bisa melakukan hal tersebut bersamaan. Hasan pun hanya tersenyum dan memuji keahlian adiknya. Ketika mereka sedang berjalan santai, Hasan menyadari bahwa mereka berdua diikuti. Lantas Hasan langsung mengajak Zain lari dan dengan bergegas masuk ke dalam sebuah bus agar mereka berdua aman. Namun bukannya aman, bus tersebut ternyata telah dipersiapkan untuk menjebak mereka berdua. Karena di dalamnya, V beserta kakak dan anak buah dari ayahnya telah siap untuk menyerang mereka berdua menggunakan senjata tajam. Alhasil baik Hasan maupun Zain kewalahan kembali menghadapi anak buah dari raja sekaligus kedua anaknya. Mereka berusaha melindungi diri mereka masing-masing di tengah sempitnya busa dan juga serangan benda tajam. Tetapi meskipun dikepung dan dihajar oleh puluhan orang, Hasan dan Zain berhasil mempertahankan dirinya masing-masing. Hasan justru berhasil menusukkan pisau yang dipegang oleh kakak V ke tubuhnya sendiri yang membuat ia perlahan kehabisan darah. Melihat kakaknya sekarat, V kebingungan. Ia langsung mengambil alih bus dan memutuskan untuk menabrakkan busnya ke sebuah tiang. Alhasil bus pun mengalami kecelakaan. Setelah cukup lama kejadian berlangsung, Zain berhasil membangun kakaknya untuk membawanya keluar bersembunyi. Karena di satu sisi Raja berserta V yang menangis mulai memeriksa isi bus. Raja bisa melihat bagaimana anaknya tewas di dalam bus tersebut. Melihat anaknya sendiri tewas, Raja langsung melihat hasrat untuk balas dendam. Ia menelpon seluruh anak buahnya untuk segera menyerbu kediaman dari Hasan untuk menangkap ayah mereka. Mendengar dan melihat langsung apa yang Raja akan lakukan, Hasan dengan cepat menelpon ayahnya yang saat itu sedang membersihkan rumah. Namun apa daya, semua telah terlambat. Anak buah Raja dengan cepat berbondong-bondong menyerbu kediaman ayahnya. Ayah Hasan yang saat itu sempat mengangkat telepon dari anaknya tak bisa lari kemana-mana ketika Hasan segera menyuruhnya untuk pergi. Lalu tiba-tiba Raja datang. Ia menghampiri ayah Hasan untuk memberitahu bahwa anaknya telah direnggut oleh Hasan. Dan kini ia menuntut pembalasan. Padahal sebenarnya Raja sangat menghargai dan menghormati ayah Hasan. Kemudian Raja menyuruh anak buahnya untuk masuk ke dalam dan menghajar ayah Hasan habis-habisan. Setelah itu, mereka mengikatnya dan mulai membakar rumah rusun milik Hasan. Hasan dan Zain yang saat itu berusaha menghampiri ayahnya telah melihat rumah mereka terbakar. Awalnya Zain berusaha menyelamatkan ayahnya sendiri, tetapi Hasan menahannya karena semua telah terlambat. Mereka pun segera pergi dari tempat tersebut ketika semua anak buah Raja berusaha mencari mereka berdua. Karena tak ada jalan keluar, akhirnya mereka terpaksa melayani perkelahian tersebut. Baik Zain maupun Hasan berusaha untuk melawan setidaknya ratusan orang, lengkap dengan senjata mereka masing-masing. Ketika mereka berhasil kabur, Zain yang menggebu-gebu berusaha untuk melarikan diri untuk mengejar Hasan. Tetapi Hasan berusaha menahannya. Ia meminta Zain untuk menahan emosinya karena ia tak bisa melawan Raja sendirian. Namun Hasan tak bisa berbuat banyak ketika Zain justru berlari menghindarinya dan Hasan harus terpaksa melawan kembali anak buah Raja. Hasan membawa mereka semua ke bawah guna mencari tempat yang lebih leluasa untuk bertarung. Tetapi saat Hasan sedang bertarung melawan ratusan orang, Bon tiba-tiba datang bersama puluhan polisi. Bon menembakkan tembakan peringatan untuk meminta semua orang terdiam.
Lalu Bon meminta Hasan menjatuhkan goloknya. Bon saat itu benar-benar marah. Ia menyalahkan semua orang karena telah bersedia melayani keegoisan sang raja. Kemudian Bon membawa Hasan untuk dijadikan saksi atas pembunuhan ayahnya. Namun di tengah perjalanan, Hasan memberitahu jika Zain hendak mengejar keberadaan raja untuk membalaskan dendamnya. Mendengar hal itu, Bon bersedia untuk membebaskan Hasan. Ia terlebih dahulu memberitahu Hasan untuk menghampiri sebuah ruangan yang berada di pojok milik pabrik sang raja. Lalu Bon menyuruh Hasan meninju mukanya agar ia terlihat seperti diserang. Di satu sisi, Zain yang saat itu telah berada di pabrik langsung masuk ke dalam dan mengacaukan segalanya. Melihat keberadaan Zain membuat buruh pabrik terasa mendapat mangsa. Mereka pun mengerubungi Zain, namun mereka lupa Zain adalah seorang petarung. Sehingga ia berhasil menghajar para buruh pabrik hingga Hasan pun tiba. Namun masa semakin banyak. Mereka mulai kembali mengerubungi Hasan dan Zain. Tetapi belum mereka memulai penyerangan, seorang pria tiba-tiba mendapat telepon dari keluarganya. Ia memintanya untuk pulang karena semua telah selesai. Tak disangka, telepon kembali berdering pada puluhan buruh pabrik yang diminta oleh keluarganya untuk segera pulang. Pada akhirnya Hasan dan Zain berhasil terbebas dari kerumunan massa tersebut. Setelah itu, mereka berdua langsung pergi ke ruangan rahasia milik raja. Yang ternyata ruangan tersebut dijadikan sebagai tempat produksi sabu-sabu. Ketika Hasan hendak merusak semuanya, V dan Ifrit tiba-tiba datang menghadang mereka. V langsung mengarah pada Zain, sementara Ifrit langsung mengarah kepada Hasan. Pertarungan harus kembali terjadi. Kali ini lawan dari Hasan bukan sembarangan, karena ini melepaskan senjatanya demi melawan Hasan menggunakan tangan kosong. Terlebih, Ifrit memiliki keterampilan bela diri yang sangat lengkap dibandingkan Hasan. Terbukti ketika ia berkali-kali menghadang serangan dari Hasan dan menyerangnya balik. Hal yang sama dirasakan oleh Zain. Ia harus melawan V yang menggunakan 2 pedang untuk berusaha membunuh Zain. Namun Zain yang lebih tangguh dan cerdik daripada V berhasil memenangkan pertarungan setelah ia menebas salah satu tangan milik V yang membuat ia menjerit dan langsung kabur. Kini pertarungan antara 2 melawan 1 terjadi. Ifrit tak gentar melawan kakak beradik tersebut. Ia masih bisa menahan dan menyerang balik dengan tinjuan-tinjuan efektif. Meskipun Ifrit seorang diri, ia masih bisa memberikan perlawanan yang membuat Hasan dan Zain justru kewalahan. Zain dan Hasan beberapa kali terjatuh atas serangan yang Ifrit lontarkan. Bahkan Zain sempat tak sadarkan diri setelah Ifrit memukul area lehernya, yang membuat Zain terlontar hingga pingsan. Melihat adiknya pingsan, Hasan tak terima. Ia langsung mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghajar Ifrit terus-menerus. Sementara Ifrit hanya bisa menahan dan menunggu momen yang tepat untuk menyerangnya balik. Strategi Ifrit berhasil. Ketika Hasan kehabisan energi, ia langsung menghajarnya hingga Hasan pun terjatuh. Melihat kedua lawannya telah tak berdaya, Hasan pun merasa sombong. Ia tak menyadari Zain telah kembali bangkit dan langsung menusuk perutnya. Melihat momentum tersebut, membuat Hasan kembali memulihkan energinya. Ia menghajar Ifrit berkali-kali, sebelum akhirnya membunuh dengan cara mematahkan leher dari Ifrit. Kemudian, mereka berdua berusaha mencari keberadaan sang raja. Saat mereka baru saja muncul di hadapan kantor sang raja, ternyata raja mengeluarkan sebuah pistol. Hasan pun langsung meminta Zain untuk menunggu di luar, karena ia akan menyesal seumur hidupnya apabila sesuatu terjadi pada Zain. Akhirnya Zain menuruti permintaannya. Hasan langsung melancarkan strateginya dengan melemparkan beberapa tabung asap yang membuat raja kehilangan fokusnya. Setelah itu Hasan melakukan serangan jarak dekat. Ia menghajar raja berkali-kali sebelum akhirnya api perlahan menyambar gedung tersebut. Di luar gedung, polisi telah menanti keberadaan Hasan yang perlahan menyeret raja keluar. Lalu dengan ikhlasnya, Hasan menyerahkan sang raja kepada Bon untuk ia proses secara hukum. Melihat Hasan berhasil menjatuhkan tahta sang raja, semua warga yang tinggal di rumah dusun memanggilnya dan meneriakinya sebagai pahlawan. Namun Hasan tak sombong.
ia justru menyerahkan dirinya kepada Bond atas apa yang telah ia perbuat. Tama.